Shalom, selamat tahun baru saudara-saudara. Ya, selamat tahun baru semuanya. Saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan menyertai kita, dan sama halnya saudara-saudara Tuhan telah mengerjakan begitu banyak mujizat dalam hidup kita, maka Tuhan pun akan mengerjakan mujizat demi mujizatnya di tahun ke depan saudara-saudara. Amin. Amin. Saudara-saudara, ada salam dari Sinode Gereja Kristus Yesus kepada setiap saudara di tempat ini. Salam dalam persaudaraan di dalam tubuh Kristus ya saudara-saudara. Saudara, senang sekali saya bisa hadir di tengah-tengah saudara hari ini dan satu kesempatan yang baik. Terima kasih kepada seluruh hamba Tuhan maupun majelis pengurus yang boleh mengundang. Dan saudara-saudara, ini adalah satu kehormatan buat saya untuk menyampaikan firman di awal tahun saudara-saudara ya. Saudara, hari ini kita akan sama-sama menyimak satu tema yang diberikan kepada saya adalah yakin pada rencana Allah. Kita akan sama-sama mendasarkan perenungan firman Tuhan dari 1 Petrus pasal yang pertama ayat 1 dan ayat yang kedua ya. Kita akan baca sama-sama bagian firman Tuhan ini saudara-saudara, sama-sama kita membacanya. 1, 2, 3. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpah atas kamu. Bilang sama kiri kanan, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpah atas kamu. Bilang. Haleluya, saudara-saudara ya. Haleluya. Saudara-saudara, hari ini ketika saya hadir di tengah-tengah kebaktian ini saya bersuka cita. Kenapa saudara-saudara? Saya melihat sebuah pertumbuhan. Amin. Saya melihat sebuah pertumbuhan. Terakhir kali saya pelayanan di tempat ini, saya belum melihat ada begitu banyak orang antusiasme yang datang yang boleh beribadah. Dan puji Tuhan hari ini kita semua boleh datang beribadah kepada Tuhan. Ya, mengawali tahun 2023 kita semangat di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Setelah sekian lama saudara-saudara kita ngalamin begitu banyak naik dan turun dalam hidup. Dan anyway ngomong-ngomong saudara, tahukah saudara bahwa sebelum Natal kemarin, gereja, orang Kristen mengalami perpecahan. Saudara tahu nggak berita itu? Tahu nggak? Saya yakin pasti nggak tahu. Sebelum Natal saudara-saudara, bahkan di dalam rumah tangga Kristen itu mengalami perpecahan. Kenapa demikian? Karena ada yang pegang Prancis, ada yang pegang Argentina saudara-saudara. Bercanda ya, saudara serius amat didengerin firman ya. Ya bagus serius saudara-saudara ya, tapi santai saja. Saudara, saya ikutan nonton final Piala Dunia. Tanggal berapa? Ada yang masih ingat? Saya ingatnya saya rugi besar Pak, wah bertobat saudara-saudara ya. Tanggal 18 ya, tanggal 18 waktu itu saudara-saudara final dan saya lihat bahwa waktu itu nonton dengan orang-orang gereja dan langsung terpecah dua kubu saudara-saudara ya. Kubu Argentina dan kubu Prancis ya. Saudara-saudara, saya termasuk Argentina. Mana Argentina? Mana yang juara dunia ikutan? Wah ya. Sisanya mana? Berarti sisanya Prancis atau timnas Indonesia? Nah saudara-saudara, Argentina akhirnya juara ya. Argentina akhirnya juara dan Lionel Messi untuk pertama kalinya saudara-saudara, saya kira akhir yang baik dari karirnya saudara-saudara, di mana dia angkat trofi Piala Dunia. Seluruh Argentina itu luar biasa euforia, luar biasa larut dalam sukacita, bahagia. Oh luar biasa saudara, karena mereka menang Piala Dunia. Tapi saudara tidak banyak yang tahu bahwa sebenarnya Argentina sedang mengalami struggle saudara-saudara. Saudara, ada satu artikel yang saya munculkan di depan, artikel ini mengatakan ada sebuah nestapa ekonomi Argentina yang terjadi di Argentina meskipun mereka juara Piala Dunia. Tahukah saudara bahwa inflasi di sana itu begitu tingginya luar biasa. Harga-harga barang naik hampir 2 kali lipat bahkan lebih saudara-saudara. Kondisi ekonomi negara ini sedang berantakan hancur-hancuran saudara-saudara. Meskipun yang kita lihat adalah mereka menang Piala Dunia. Saudara, yang namanya resesi ekonomi atau yang namanya kesulitan ekonomi sedang melanda seluruh dunia. Bahkan kita tahu saudara-saudara di akhir 2022 kemarin kita diberitakan berita yang disampaikan oleh pemerintah, oleh Jokowi,
oleh Sri Mulyani saudara-saudara mengatakan bahwa tahun 2023 ini adalah tahun yang kita harus waspadai. Tahun yang sedang kita jalani ini adalah tahun yang kita harus waspadai. Kenapa? Karena ada negara-negara yang sedang antri saudara-saudara untuk mengalami resesi, mengalami dampak badai ekonomi saudara-saudara. Ada negara-negara yang sedang antri dan bahkan dikatakan ada puluhan negara akan mengalami rentetan resesi ekonomi. Saya merasa di Indonesia kita belum benar-benar merasakannya dan semoga Tuhan menolong kita supaya Indonesia tidak terkena dampak yang berat. Amin saudara-saudara. Tapi saya tahu bahwa sebagian di antara kita sedang mengalami yang namanya kekhawatiran, ketakutan. Dengan berita-berita di mana tahun 2023 dikatakan ini tahun yang gelap. Tahun 2023 dikatakan ini tahun yang tidak mudah. Dikatakan bahkan ini puncak dari dampak ekonomi pandemi COVID kemarin. Resesinya akan kerasa di tahun 2023 ini saudara-saudara. Bahkan ada sebagian orang, ada artikel juga saudara-saudara yang mengatakan bahwa ada seorang peramal, Nostradamus namanya. Dia meramal saudara-saudara di tahun 1555, berarti saudara 500 tahun yang lalu. Dia meramalkan bahwa di tahun 2023 Antikristus datang. Wah siap-siap saudara-saudara ya, katanya begitu. Katanya di tahun 2023 akan ada perang dunia ketiga. Dan katanya kerajaan-kerajaan itu akan runtuh saudara-saudara. Tentu saja dari mimbar ini saya secara tegas menolak percaya pada seluruh ramalan-ramalan itu. Ya, tentu saja demikian. Tetapi saudara-saudara saya pikir kita semua mengalami dan harus mengakui bahwa ada sebuah ketakutan. Saudara yang ada dalam bisnis, entahkah bisnis garment, entahkah saudara dalam bisnis eceran retail, saudara ada dalam bisnis pasar modal, apapun yang saudara sedang kerjakan, saudara sedang mengalami yang namanya ada kekhawatiran 2023 akan seperti apa. Oleh sebab itulah saudara hari ini kita sedang berbicara tentang rencana Tuhan. Katakan sama-sama dengan saya, rencana Tuhan. Saudara, rencana Tuhan itulah yang sedang kita bicarakan di dalam pembuka tahun ini saudara-saudara. Di mana kita harus menjalani tahun ini, tahun 2023 dengan bersandar penuh pada rencana Tuhan. Saudara, manusia atau media atau orang-orang mungkin seperti mengatakan ada sebuah hal yang buruk di depan sana. Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan mereka-rekakannya untuk kebaikan. Saudara, hari ini kita disapa oleh firman Tuhan dari pembukaan surat Petrus. Surat Petrus pasal yang pertama, saudara, dibuka dikatakan kepada dari Petrus, Rasul Yesus Kristus. Kepada orang-orang yang ada tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia. Saudara, ini adalah surat yang dituliskan oleh Petrus kepada orang-orang Kristen yang disebutkan sebagai orang pendatang. Pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia. Saudara, ada orang-orang Kristen rupanya yang tinggal di daerah atau tersebar di 5 provinsi di Asia Kecil. Saudara bisa lihat petanya di depan saudara, di mana saudara akan menemukan bagaimana orang Kristen itu sedang berada tersebar di daerah-daerah Asia Kecil. Yang Asia Kecil itu lingkaran merah itu loh saudara. Yerusalem di mana saudara kelihatan? Kelihatan ya di bawahnya ya, Palestina, Yerusalem itu di bawahnya. Jadi rupanya ada sebuah fakta di mana orang Kristen sedang tersebar. Nah saudara, kita bertanya-tanya kenapa dan apa yang terjadi dengan mereka. Apa yang terjadi dengan orang-orang Kristen yang disebut pendatang di 5 provinsi di Asia Kecil ini. Saudara, konteks dari kenapa Petrus menuliskan surat Petrus, kalau saudara baca konteksnya, saudara akan menemukan bahwa pada saat itu orang-orang Kristen sedang berhadapan dengan penganiayaan. Mereka berhadapan dengan penganiayaan terhadap orang-orang Kristen yang dilakukan oleh dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok ahli Taurat dan orang Farisi. Saudara, di mana-mana di seluruh daerah itu akan ada orang Yahudinya. Dan orang Kristen itu pasti berjumpa dengan orang Yahudi. Dan saudara jangan lupa hari itu orang Kristen itu masih dianggap orang Yahudi. Kenapa demikian? Karena yang menjadi
sokoguru atau yang menjadi identitas Kristen kan mereka pengikut Yesus. Dan Yesus itu dikenal sebagai Rabi Yahudi. Sehingga orang Kristen itu tidak pernah memikirkan untuk membuat agama. Perhatikan itu baik-baik. Saudara, agama-agama yang lain itu didirikan dengan satu intensi untuk jadi agama. Tapi kekristenan tidak pernah didirikan untuk menjadi agama. Yesus mendirikan gereja. Dan identitas Kristen itu identitas yang ditempelkan kepada orang-orang Kristen sebagai sebuah hinaan karena mereka mengikut seorang bernama Yesus. Jadi orang Yahudi itu menghina orang Kristen karena mereka ini orang-orang yang mengikut Yesus Kristus. Saudara dapat ya fakta itu ya. Nah, jadi orang-orang Yahudi itu sinis terhadap orang Kristen, dianggap sebagai ajaran sesat. Nah, orang Kristen yang pada saat itu sebagian orang Yahudi, sebagian bukan Yahudi, ditolak sama saudaranya. Dan mereka juga dianiaya oleh orang-orang Roma. Kenapa demikian? Kalau saudara baca bagaimana kaisar-kaisar Romawi itu dengan mudah menjadikan orang Kristen itu kambing hitam. Karena orang Kristen ini udah dibenci. Karena udah dibenci, ya udah dibikin aja langsung dijadiin apa? Dijadiin kambing hitam. Wah, ini salahnya orang Kristen, ini salahnya orang Kristen. Saudara-saudara, negara kita untuk memahami konteks ini saya sedikit bawa kepada konteks kita hari ini. Saudara, negara kita ini mengalami yang namanya pergolakan-pergolakan politik. Saudara tentu pernah dengar kadrun, istilah itu. Saudara tentu pernah dengar cebong lawan kampret, betul? Dan saudara tentu pernah dengar bahwa ada satu kelompok yang selalu disebut padahal tidak pernah ada. PKI namanya. Betul? Sampai sekarang PKI disebut-sebut. Padahal PKI itu ya tidak pernah ada, sudah dibubarkan. Tetapi selalu dijadikan kambing hitam. Nah, saudara bisa dapat kira-kira. Kenapa pemerintah Roma itu menyesah orang-orang Kristen? Karena orang-orang Kristen ini minoritas. Mereka pendatang. Mereka bukan orang asli. Mereka pengikut seorang bernama Yesus Kristus. Oleh orang Yahudi mereka ditolak. Sehingga mereka gak punya kekuatan apa-apa. Mudah sekali dijadikan kambing hitam, saudara-saudara. Nah, orang-orang Kristen itu adalah orang-orang pendatang yang sedang berusaha struggle. Kenapa? Karena kalau saudara baca nanti, kalau saudara dapat ceritanya, di Yerusalem sedang terjadi yang namanya kerusuhan politik. Jadi orang-orang Kristen mau gak mau harus mengungsi, saudara-saudara. Dan mereka sedang berada dalam keadaan yang sangat tidak menyenangkan. Itulah sebabnya kenapa surat Petrus ini ditulis kepada orang-orang pendatang. Nah, cuma menariknya, kalau saudara baca lagi, di dalam surat Petrus tersebut dikatakan kepada orang-orang pendatang. Tapi saudara perhatikan yang bagian kuning itu. Kita baca sama-sama ya, saudara. 1, 2, 3. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Nah, saudara, di depan ini adalah sebuah grafiti yang ditemukan kira-kira tahun 1857. Saudara, grafiti ini adalah sebuah ukiran baru ditemukan tahun itu yang berasal kira-kira dari abad pertama atau abad kedua. Nah, grafiti ini saudara kemudian oleh para ahli dikasih judul, yaitu Alexamenos Graffito. Kalau saudara perhatikan, di sebelah kiri itu adalah foto aslinya. Jadi itu ada di dinding, diukir-ukir gitu loh saudara-saudara. Itu foto aslinya. Sebelah kanan itu adalah hasil rekaan komputer saudara, yang kemudian menggambarkan kira-kira gambarnya kayak gimana. Karena sebelah kiri kan gak terlalu jelas ya. Nah, sebelah kanan itu adalah hasil gambarnya. Sudah bisa lihat gak? Di gambar sebelah kanan itu, terlihat jelas, ada dua sosok. Betul? Sosok yang ada di sebelah kiri, ada seorang yang kira-kira sedang angkat tangan begini. Betul ya? Dan sosok yang sebelah kanan saudara, ada sosok yang sedang disalib. Tapi saudara lihat ada yang aneh tidak? Hah? Kepalanya kepala keledai. Itu bukan kuda, itu keledai. Dan keledai adalah lambang kebodohan. Ini adalah, ada yang bisa tebak, ini kira-kira gambar apa? Di bawahnya saudara ada tulisan Alexamenos, CBT,
Hotheos. Alexamenos sedang menyembah Tuhannya. Jadi ada seorang rupanya, ada seorang Yunani bernama Alexamenos. Itu yang sebelah kiri. Dan sedang diejek bahwa Alexamenos itu menyembah Tuhan yang disalib dan kepalanya kepala keledai. Saudara bisa bayangkan gak? Ini adalah ejekan dan hinaan yang dialami oleh orang-orang Kristen pada saat itu. Pertanyaan kita begini. Rasul Petrus menuliskan kepada orang-orang yang dipilih sesuai rencana Tuhan. Kenapa orang yang dipilih sesuai rencana Tuhan justru menderita? Itu pertanyaannya, betul nggak? Saudara, karena dalam pikiran kita, dipilih sesuai rencana Tuhan itu berarti, kalau kita ngomong tentang orang pilihan Tuhan ya, dalam bayangan kita dipilih atau pilihan orang pilihan Tuhan itu adalah orang yang dikasihi Tuhan, amin. Kalau orang dikasihi Tuhan kenapa menderita? Kan itu kan? Kalau orang pilihan Tuhan itu berarti orang yang diberkati Tuhan, betul nggak? Amin. Dan itu pikirannya wajar. Sehingga membuat kita jadi bingung kenapa orang yang dipilih dan dikasihi Tuhan itu justru mengalami penganiayaan. Masakan Petrus buta? Masakan Petrus tidak tahu orang Kristen yang ada di Kapadokia? Itu mimpi kamu mas, ini mimpi aku mas. Wah yang tahu cuma anak remaja, emang. Anak remaja udah pada ketawa, yang udah senior-senior bingung, hah apa ya? Coba yang punya anak remaja kasih tahu itu apa tuh tadi tuh. Itu film saudara-saudara ya. Itu film. Oke kita balik ya. Apakah Petrus tidak tahu orang-orang yang ada di Bitinia, Kapadokia, Asia Kecil sedang menderita? Apakah Petrus buta? Apakah Petrus sedang ngawur? Apakah Petrus sedang mimpi? Mengatakan bahwa hei kamu dipilih Tuhan. Tapi apa perasaan orang-orang Kristen di sana? Kami menderita Bambang, kan begitu kan ya mungkin ya. Maaf yang namanya Bambang, saya kadang suka ngomong nama Bambang saudara. Kami menderita, masa kamu gak lihat? Kami sedang menderita sengsara, masa kamu gak lihat? Kadang-kadang anak remaja kita bete. Bete-nya kenapa? Lagi struggle dengan ujian kimia. Ya, lagi struggle dengan mau pergi ke kuliah kemana saudara-saudara. Lagi bingung dengan ini. Datang kepada orang tua, kenapa sih kamu susah-susah? Udah kamu doa aja. Bener? Gimana perasaannya anak-anak remaja? Bete kan? Yo gak tahu apa perasaan gue kan gitu kan ya. Papa mama gak tahu perasaan saya. Gitu kan ya. Kadang-kadang saudara-saudara kita merasa struggle dan bergumul dengan pergumulan kita, ketakutan, kekhawatiran, permasalahan kita. Dan kadang-kadang kayak orang kita merasa kayak kamu gak ngerti aja. Teman-teman, saudara-saudara bisa nggak orang-orang Kristen yang ada di 5 kota pengungsi itu, pendatang itu, ngomong begitu sama Petrus? Bisa nggak? Bisa lah. Mereka seakan-akan bisa bilang begini, Petrus yuk ngomong apa sih? Yuk nggak ngalamin apa yang kami alamin. Meskipun Petrus sebenarnya ngalamin, saudara di Yerusalem. Yuk mengatakan kita dipilih Tuhan, kenapa dipilih Tuhan? Apa dasarnya yuk bilang saya dipilih Tuhan, sedangkan saya menderita? Apa salahnya yuk bilang bahwa kami itu dikasihi Tuhan? Sedangkan kami merasa bahwa kami sedang ditindas. Apa itu berkat? Apa itu dikasihi Tuhan? Saudara-saudara, kita berhak untuk ngomong bahwa kok kayaknya Tuhan sepertinya cuman bluffing. Apa sih bluffing? Dibesar-besarkan, apa omong kosong begitu saudara-saudara. Kok sepertinya sugar coating aja gitu, ngomongnya manis-manis. Saudara enggak, saya dari mimbar ini saya tidak ingin memberitakan sebuah firman yang kemudian saya bilang, saudara engkau diberkati Tuhan, amin. Kita teriak amin. Terus saudara pulang ke rumah, saudara struggle lagi, saudara bergumul lagi dengan masalah saudara. Saya tidak mau. Ada orang yang mengatakan, mari kita datang memuji Tuhan. Taruhlah semua bebanmu di rumah, betul gak? Datang di sini memuji Tuhan dengan bersuka cita, betul? Nanti pulang sampai rumah, angkat lagi bebannya, pikul lagi, betul? Saudara, saya tidak mau. Saya tidak mau kita jadi orang Kristen yang demikian. Saya tidak mau kita jadi orang Kristen yang sebentar kudus, sebentar kudis. Enggak mau. Saya ingin kita jadi orang Kristen yang ketika kita datang dengar firman, firman itu mengubah pikiran kita, mengubah hati kita. Sehingga kita pulang ke rumah, kita melihat masalah kita tidak seperti waktu sebelum kita dengar firman. Amin. Itu poinnya.
Saudara, maka kita bertanya, apa itu dikasihi dan diberkati Tuhan? Apa itu dikasihi dan diberkati Tuhan? Matius pasal yang ketiga ayat 17. Ini adalah cerita tentang Yesus yang dibaptis. Ayat 17, sama-sama kita baca saudara. 1, 2, 3. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku. Wow, ini adalah sebuah pernyataan dari Allah Bapa kepada Yesus yang baru keluar dari air. Dan Allah Bapa kemudian mengatakan, inilah anakku yang dikasihi Tuhan. Yes. Dipilih Tuhan. Yes, tentu saja. Dia adalah Mesias. Kepadanya aku luar biasa. Saudara, kalau mendengar kata ini, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Saudara langsung merasa bagaimana? Happy ya. Apalagi kalau Tuhan yang ngomong begitu, betul? Betul? Tapi saudara tahu nggak? Satu ayat sesudahnya, Matius pasal 3 ayat 17. Satu ayat sesudahnya, pasal 4 ayat 1. Sama-sama baca? 1, 2, 3. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk? Apakah Tuhan amnesia? Halo? Apakah Tuhan amnesia? Sesudah Yesus dibaptis lalu Tuhan mengatakan, Bapa mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Apa yang terjadi sesudahnya? Dicobai iblis. Saya mau tanya, siapakah di antara saudara yang anaknya baru baptis oleh Musa ya? Dibaptis oleh, setelah dibaptis, puji Tuhan sudah dibaptis. Setelah itu ngapain? Bawa ke restoran kan, makan kan? Betul nggak? Apa yang terjadi dengan Yesus? Dibawa ke restoran? Kemana? Padang gurun. Halo? Saya mau kasih tahu kepada saudara-saudara. Ini adalah Injil. Dan ini adalah kekristenan. Kekristenan tidak sedang membohongi Anda. Dengan janji-janji manis dan janji-janji palsu. Justru firman Tuhan menceritakan kepada kita. Bahwa ketika seseorang itu berkenan sama Tuhan. Maka apa yang terjadi sesudahnya? Yang terjadi sesudahnya adalah dia menghadapi ujian demi ujian. Pak, kalau gitu Kristen gak enak. Ya udah. Karena kalau saudara mau pilih enak, saudara tidak akan kemana-mana. Saudara hanya akan jadi korban dari keganasan dunia. Saudara hanya pergi dari satu tempat ke tempat yang lain cuma cari enak dan cari bahagia. Tetapi kekristenan sedang realistis dengan realita dunia ini. Bahwa dunia ini, siapa sih yang hidupnya tanpa masalah? Betul? Di dalam hidup kita pasti ada masalah. Waktu kita mengucap janji, aku menerima engkau sebagai suamiku dalam keadaan susah maupun senang. Amin. Dalam keadaan sakit maupun sehat. Dalam keadaan bahagia maupun, ya itulah saudara-saudara. Saya mau tanya, setelah menikah, bahagia selamanya? Halo? Bahagia selamanya? Enggak pernah kan? Pasti ada masalah kan? Kalau pernikahan tidak ada masalah. Saya salut saudara-saudara ya. Saudara harus dilestarikan, taruh di museum. Yang namanya pernikahan pasti ada masalah. Yang namanya hubungan orang tua dan anak pasti ada Yang namanya orang tua sayang anak, saudara akan terus sayang anak saudara? Oh tentu Pak, tetapi pertanyaannya, saudara akan terus bikin anak saudara bahagia? Oh bahaya. Saudara-saudara ingat bahwa kita sebagai manusia, kita tahu betul. Dikasihi Tuhan bukan berarti selalu mujur, selalu bahagia. Saya bukan bilang, oh saudara dikasihi Tuhan pasti pulangnya saudara ketemu masalah. Oh tidak. Semoga, saya ada orang mengatakan begini. Berdoa minta dibentuk Tuhan. Oh saya takut saudara. Saya bilang, oh Tuhan bentuklah hati ini. Iya Tuhan bentuk hati ini. Tapi ada bahkan yang mengatakan, Tuhan mari beri saya ujian. Oh saya takut saudara. Saya takut waktu bilang Tuhan kasih saya ujian. Aduh saya gak mau. Tuhan jadilah sesuai kasih karuniamu. Kalau memang harus ketemu ujian ya sudah. Tapi saya takut. Saya bukan orang yang cari-cari ujian. Enggak. Kalau Tuhan kasih ujian ya sudah. Tapi kalau enggak ya udah jangan cari ujian. Betul? Jangan cari masalah. Saudara-saudara dikasihi Tuhan itu bukan berarti selalu mujur dan selalu bahagia.
Saya punya satu pertanyaan. Apa penyebab kematian di seluruh dunia? Hah? Ada yang ngomong dosa ya? Rohani banget jadi orang. Itu benar secara rohaninya betul ya. Apa penyebab kematian di dunia? Sakit penyakit, kelaparan, setuju? Setuju? Tapi saudara, kita jangan tutup mata. Salah satu penyebab kematian bukan kelaparan. Salah satu penyebab kematian adalah, betul? Sebentar lagi Imlek. Wah, ini panen angpau, betul? Panen cukyok, betul? Nah, siap-siap obat kolesterolnya, obat darah tinggi, stok dari sekarang. Amin. Nah, terus saudara, justru di tengah quote and quote berkat, itu tersimpan sebuah ancaman yang berbahaya, betul gak? Sebagian orang justru mati bukan karena kelaparan, tapi sebagian orang mati justru karena kegendutan. Waktu saya ngomong ini, saudara, saya sadar diri. Terakhir kali saya khotbah di tempat ini tidak seperti ini, saudara ya. Jadi mohon maaf, selama Imlek saya menutup kesempatan untuk saudara mengirimkan saya cukyok ya. Ya saya tahu juga nggak bakal dikirim ya. Jangan pernah jadi orang Kristen yang pikirannya dangkal. Bilang sama kiri kanan, jangan pikirannya dangkal. Bilang, kasih tahu. Jangan jadi orang itu yang cuma pikirannya cuma mau cari happy. Karena happy bisa jadi bikin celaka buat kamu. Betul? Saudara-saudara, kita mesti nyata dan realistis bahwa hidup itu ketika kita dikatakan dikasihi Tuhan, diberkati Tuhan, itu bukan berarti kita harus selalu mujur. Bukan harus selalu bahagia. Karena di balik segala kemujuran dan kebahagiaan ada ancaman. Kalau saudara baca Mazmur pasal 73, itu Mazmur Asaf. Mazmur Asaf itu dimulai dengan sebuah perkataan apa? Hampir lagi aku celaka katanya. Hampir aku itu jatuh. Kenapa? Asaf bilang begini, karena aku iri melihat orang fasik. Mereka itu kaya, mereka itu gendut. Mereka itu terpelihara hidupnya, mereka itu bahagia. Sedangkan aku yang takut akan Tuhan, kok kayaknya tidak segendut itu. Itu kata Asaf. Tapi di bagian akhir Mazmurnya Asaf bilang kenapa? Sesungguhnya aku bisa melihat realita bahwa yang gendut-gendut itu adalah orang-orang yang gampang tergelincir. Betul? Saudara maaf, saya tidak sedang main fisik. Saya tidak sedang menyindir saudara yang gendut, saya juga. Mari kita olahraga sama-sama ya, mari. Habis olahraga sama-sama kita makan kepiting saus Padang. Saya dulu waktu di Palembang, saudara-saudara, waktu pelayanan di sana, saya diajak, Pak ayo mari kita fitness. Wih keren banget. Fitness dong Pak, supaya bugar. Saudara, jadi hari Senin saya itu fitness sama mereka. Tapi hari pertama saya udah mulai sadar ini ada yang gak beres. Setelah fitness makannya kepiting saus Padang. Kepiting saus Padang, kepiting lada hitam, udang semuanya. Saya dalam hati, waduh kalori yang keluar bagaimana, yang masuk bagaimana ini. Jadi lebih parah lagi saudara-saudara ya. Saudara-saudara, berapa bulan yang lalu ada sebuah berita tentang ada seorang anak yang di Magelang saudara-saudara, kalau tidak salah. Yang mohon maaf, membunuh keluarganya. Membunuh ayahnya, ibunya, dan kakaknya. Saudara-saudara, orang kaget, kok bisa ada orang sampai setega itu. Saudara-saudara, menariknya sahabatnya bilang begini, orang ini atau anak ini namanya Dio. Dio ini dimanja. Halo? Di apa? Dibenci? Nah, dimanja. Rupanya saudara punya selidik, Dio ini mengalami yang namanya, dia mengaku bahwa dia terbeban. Karena dia harus kemudian menanggung ekonomi keluarga. Padahal dia dimanja saudara-saudara. Semua kebutuhannya dipenuhi, minta apa dikasih. Tapi kemudian ketika orang tuanya mau pensiun dia udah mulai khawatir, katanya begitu menurut ceritanya, menurut berita. Akhirnya dia menjadi merasa bahwa aduh,
Kayaknya beban hidupnya ke dia. Dan akhirnya untuk membuat beban itu hilang, dia bunuh keluarganya. Saudara-saudara, ini adalah satu cerita yang bikin kita geleng-geleng kepala, bukan? Maaf, Bapak Ibu, jangan menganggap anak Anda akan begitu ya, jangan. Tapi mulai sekarang jangan manja. Karena kita tahu bahwa ketika seseorang itu mendapatkan sesuatu yang selalu baik, dan baik, maka pada akhirnya ada banyak masalah di sana. Jujur, bahwa sebenarnya kekristenan itu sedang berbicara tentang definisi yang berbeda dari dunia bilang. Kalau dunia mengatakan bahwa kamu sayang anak berarti semuanya kamu turuti, itu salah. Mari sama-sama kita baca firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh? Ini bukan ayat yang memberikan sebuah penegasan bahwa saudara boleh pukul anak. Bukan ya. Ini bukan ayat yang mengatakan tuh kan berarti saya boleh tempeleng anak saya. Bukan, mohon maaf ya. Bertobatlah para bapak-bapak, ibu-ibu, suami-suami yang mau pakai tempeleng. Bukan itu. Tapi ayat ini sedang mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan itu kalau sayang sama kita, maka dia itu sedang membentuk kita. Amin. Dan itulah berkat Tuhan. Kalau Tuhan sayang sama kita, Tuhan itu tidak akan membiarkan kita happy-happy terus. Hari ini saudara-saudara ada banyak orang tua yang komplain. Aduh Pak, anak saya kerjaannya main HP melulu. Ditanyain main HP melulu. Kemana-mana main HP melulu. Saya sampai pusing, begitu kan ya. Sekarang saudara saya tanya. Kalau orang tua itu sayang sama anaknya, apa yang orang tua itu lakukan? Hah? Diapain? Dibatasin, betul nggak? Bahkan kalau perlu HP-nya diambil, betul? Tetapi seorang anak yang tidak bisa memahami mana yang benar, mana yang salah, cuman bisa duduk lalu ronta-ronta, kan gitu kan? Betul nggak? Tapi kalau anak saudara dewasa, maka anak saudara tahu bahwa ketika HP-nya diambil, itu artinya papa dan mama sayang saya. Amin. Anak-anak kemudian protes, enggak kok, justru mereka juga main game melulu. Wah lebih parah, bertobatlah kita sama-sama. Amin. Tapi ketika anak itu diambil HP-nya, itu artinya orang tua sayang dan peduli. Karena Anda pasti sebagai orang tua tidak akan bisa membiarkan anak saudara main game melulu. Jadi apa dia nanti? Betul nggak? Pertanyaannya adalah, perbedaan anak-anak dan orang dewasa adalah anak-anak cuma mau cari sesuatu yang membahagiakan dirinya, menyenangkan dirinya. Tetapi orang dewasa tahu bahwa kalaupun ada sesuatu yang tidak baik atau sesuatu yang tidak menyenangkan kita, enggak apa-apa. Karena ada sesuatu yang lebih baik di sana, betul nggak? Pertanyaannya saudara, Kristen yang mana? Kristen yang masih anak-anak atau Kristen yang udah bertumbuh dewasa? Saudara, kalau kita melewati tahun 2020, 2021, 2022, mentalitasnya anak-anak saja, sedikit-sedikit saudara-saudara mengeluh, merasa Tuhan jahat, merasa Tuhan itu tidak baik. Saya sudah doa kenapa Tuhan begini, kenapa Tuhan begitu. Saudara, mari berubah, amin. Mari berubah, mari bertumbuh. Katakan sama-sama dengan saya, bertumbuh. Bilang sama kiri kanan, ayo jadi Kristen yang bertumbuh. Yes, itu saudara-saudara. Karena berkat Tuhan adalah ketika Tuhan itu menghajar kita. Sekali lagi, bukan habis ini doa Tuhan hajarlah aku. Jangan saudara ya. Aduh kalau Tuhan hajar tuh. Tapi jika memang Tuhan harus bentuklah. Amin. Kalau memang Tuhan harus hajar, hajarlah Tuhan. Tapi Tuhan jangan kita jadi cari masalah saudara-saudara ya. Kita semua tahu bahwa di dalam tempaan itu ada berkat. Emas itu tidak akan pernah jadi emas kalau dia tidak betul-betul dididihkan saudara-saudara. Sampai betul-betul murni, meleleh, panas. Kadang-kadang ada orang Kristen yang tidak tahan kalau kena panas. Iya Pak, cuaca Jakarta lagi panas belakangan. Bukan itu maksud saya, bukan. Panasnya ini maksudnya adalah ketika saudara sedang hadapin situasi hidup yang tidak menyenangkan.
situasi hidup yang tidak mudah, pekerjaan yang mungkin lagi bermasalah, atau mungkin situasi relasi yang mungkin sedang tidak baik. Hadapi itu saudara-saudara. Hadapi itu dengan penuh takut akan Tuhan. Hadapi itu dengan penuh kesetiaan. Hadapi dengan percaya Tuhan, saya mau setia di dalam segala proses ini. Itu mentalitas yang harus kita punya di tahun 2023. Karena kalau saudara masih punya mentalitas yang sama di tahun 2022, 2021, 2020 bahkan dari dulu. Waktu jadi Kristen sampai sekarang masih sama saja. Saya mau kasih tahu, 2023 tidak akan berarti apa-apa buat saudara. Ada orang-orang Kristen yang sedang diberkati Tuhan, dibentuk Tuhan, jadi kuat. Ada orang-orang Kristen yang dibentuk Tuhan, disayang sama Tuhan, makanya dikasih saudara-saudara. Ujian demi ujian, supaya makin kuat, makin setia, makin teruji. Tapi anehnya ada orang Kristen yang tidak lulus-lulus ujian. Saudara mau yang mana? Coba tanya kiri kanan, saudara mau yang mana? Kamu mau yang mana? Mau yang mana? Tema hari ini adalah percaya pada rencana Tuhan. Percaya akan rencana Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan itu karena dia sayang sama kita, dia bentuk kita, tapi dia tidak akan pernah membiarkan kita keluar dari tangannya dia. Amin. Karena dia sayang sama kita, dia bentuk kita, dan dia tidak akan pernah membiarkan kita terlempar keluar. Kita semua ada dalam tangan Tuhan, dan saya suka sekali satu ilustrasi, saya minta pemusik maju ke depan. Saya suka sekali dengan ilustrasi ini. Ilustrasi di mana kita itu seperti tanah liat di tangan penjunan. Pemusik saya minta boleh maju ke depan. Kita itu seperti tanah liat yang sedang dibentuk Tuhan. Tanah liat yang sedang dibentuk Tuhan menjadi sebuah bejana. Dan tanah liat itu saudara-saudara dibentuk Tuhan dengan cara yang tidak mudah. Tanah liat itu saudara ketika dia dibentuk, diremas saudara. Diremas-remas saudara, kemudian dibanting, dibentuk lagi, dibanting lagi. Saudara, pembentukan itu adalah pembentukan yang memang harus supaya tanah liat itu jadi bejana. Tanah liat itu jadi sebuah karya di tangan penjunan. Tapi yang anehnya adalah hari ini ada banyak orang Kristen yang jadi tanah liat, mau selalu jadi tanah liat. Tidak pernah mau dibentuk. Yang cuman mau happy saja. Yang cuman mau segalanya lancar. Puji Tuhan kalau Tuhan kasih 2023 ini usaha saudara lancar. Puji Tuhan. Dalam kasih karunia Tuhan. Puji Tuhan kalau Tuhan kasih hidup saudara 2023 lancar. Puji Tuhan. Tetapi saudara-saudara, sesungguhnya ketika engkau menghadapi cobaan, menghadapi tantangan, rintangan, perhatikan ini. Engkau sedang dibentuk Tuhan di dalam tangannya. Dan tangan Tuhan kita adalah tangan yang terbaik. Engkau sedang ada di tangan yang paling baik. Di tangan yang paling indah. Di tangan yang paling tahu rencana apa yang paling indah buat kamu. Amin. Saudara, saya tadi teringat satu lagu. Tangan Tuhan sedang merendah. Karya yang indah yang mungkin hari ini kita belum mampu melihatnya. Tetapi sesungguhnya Tuhan sedang membentuk engkau dan saya. Mari saudara coba pikir-pikir tahun 2022. Semua proses-proses apa yang sudah Tuhan rendah. Bagaimana kita menyikapinya? Bagaimana kita dibentuk Tuhan? Atau jangan-jangan kita belum lulus. Tapi tahun 2003 ini kita harapkan sebuah pembentukan Tuhan yang lebih baik. Kita harapkan kita mampu untuk lewati pembentukan Tuhan yang indah itu. Amin. Saya mau ajak saudara sama-sama kita menyanyikan lagu ini saudara. Lagu ini dari awal. Sambil lagu ini menjadi sebuah penutup dari renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Apa yang kau alami kini, mungkinkah dapat engkau mengerti satu hal, tanamkan di hati
indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Katakan, tangan Tuhan sedang merendah. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Saudara, mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Firman Tuhan hari ini simple, singkat. Tetapi saya percaya bahwa firman Tuhan hari ini sedang berbicara sesuatu yang betul-betul keras. Sesuatu yang betul-betul sedang berusaha untuk mengubah pikiran kita. Pertanyaannya adalah, maukah engkau bertumbuh sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Yesus? Maukah kita melihat dari kacamatanya Tuhan? Maukah kita melihat proses-proses yang kita hadapi dalam hidup kita? Bahkan tahun 2023 dengan segala kekhawatirannya, dengan segala kecemasannya, mampukah engkau melihat bahwa ada karya dan rencana Tuhan yang indah dalam hidupmu hari ini? Maukah engkau melihat bahwa engkau ada di tangan Tuhan dan Dia tidak pernah meninggalkan engkau? Mengawali tahun ini, mari punyai iman yang bertumbuh di hadapan Tuhan. Mari punyai sikap hati, mentalitas yang mau mengatakan, Tuhan, apapun yang terjadi, aku tahu bahwa Engkau sedang merenda suatu karya yang indah. Apapun yang terjadi, aku tahu bahwa ada hal yang baik. Apapun yang terjadi, aku ingin dibentuk Tuhan. Katakan sama-sama di dalam hatimu, Tuhan, aku mau dibentuk Engkau, Tuhan. Tangan Tuhan sedang merendah, mari kita bangkit berdiri. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya. Mari kita angkat tangan, kita katakan, agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih. Dengan iman katakan, tangan Tuhan sedang merendah. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Tuhan, hamba-Mu berdoa di tengah berbagai macam pergumulan-pergumulan yang mungkin kami hadapi di tahun yang akan datang. Kami ingin menjalaninya dengan penuh ketaatan dan kasih setia Tuhan. Kami tidak akan melarikan diri dari pergumulan-pergumulan tersebut. Kami mau menjalaninya dengan penuh takut akan Tuhan. Kami mau menjalaninya dengan penuh kesetiaan. Tuhan, hamba-Mu berdoa menyerahkan setiap jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan, kuatkan kami semua. Tuhan, tolong kami semua agar kami menjalaninya dengan pandangan tertuju kepada rencana Tuhan yang indah, kepada tangan Tuhan yang kuat itu, kepada tangan Tuhan yang perkasa, yang tidak akan pernah meninggalkan kami semua.
Kami taruh iman kami di dalam tangan Tuhan. Kami percaya tahun 2023 ada berkat Tuhan yang besar yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan.